Seorang mama muda menghilang di rumahnya sendiri hingga dicari keluarganya. Bahkan beberapa hari tak ketemu, ternyata ditemukan di sepiting belakang rumah kosong tetangganya. Seorang wanita ibu muda ditemukan tak bernyawa di sepiting dekat rumahnya sendiri. Sebelumnya bahkan dilaporkan oleh pihak keluarga, sang wanita muda ini menghilang. Seorang wanita bernama Nani nampaknya ke rumah sang adik, namun ternyata sang adik bernama Mira tak ada di rumah. Mira sendiri saat itu biasanya ada di rumah karena dirinya hanya ibu rumah tangga. Mira Marlina sendiri seorang ibu rumah tangga berusia 22 tahun. Sang kakak Nani berpikiran kalau Mira sedang keluar rumah. Namun tak lama kemudian Nani melihat ada jejak kaki di belakang rumah. Tapi Nani masih berpikiran positif menunggu Mira pulang. Sampai malam hari nampaknya Mira tak kunjung pulang. Mira menghilang, apalagi ternyata saat dilihat dari rumah gak ada handphone, iPad, laptop, bahkan uang di dompet 3 juta lebih menghilang. Keluarga langsung berpikir Mira diculik dan langsung mencari Mira lewat sosial media, lewat mencari langsung bahkan bertanya kepada sahabat-sahabat Mira. Hingga akhirnya pihak keluarga dan suami Mira pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Sudah beberapa hari Mira tak ketemu, orang tua Mira penasaran terus mencari. Menyebarkan pamflet hilangnya Mira, menyebarkan di sosial media, bahkan bertanya kepada semua teman-teman Mira dan para tetangga. Mereka pun semua membantu mencari Mira. Hingga akhirnya sang ayah dari Mira mencari keluar rumah. Di belakang rumah Mira sendiri ada rumah kosong. Sang ayah penasaran hingga masuk rumah kosong tersebut dan di belakang rumah kosong menemukan sepiting. Ayah dari Mira masih penasaran membuka sepiting tersebut dan ternyata kaget saat dilihat ada sesosok yang mengambang di sepiting tersebut. Ayah dari Mira pun melaporkannya kepada warga dan tak lama melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang olah TKP dan memeriksa kejadian, bahkan langsung membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi ternyata benar jasad tersebut adalah Mira dan Mira mendapatkan penganiayaan sebelum dirinya menghembuskan napas. Mira sendiri dimasukkan sepiting ternyata saat dirinya sudah tak bernapas hingga terlihat bukan gara-gara genangan air, melainkan memang dianiaya dulu sebelum Mira berpulang. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki ini, menginterogasi semua keluarga Mira, bahkan tetangga-tetangga Mira. Pihak kepolisian pun sempat mencari jejak dari handphone Mira, namun nampaknya tak ketemu. Hingga akhirnya pihak kepolisian menjelaskan kalau ini memang perampokan dengan motif kekerasan hingga dirinya tak bernyawa. Setelah bekerja keras cukup lama, akhirnya pihak kepolisian menemukan pelakunya terlacak. Pihak kepolisian mengungkapkan ada 4 tersangka. Tersangka pertama berinisial SS berusia 16 tahun, DS berusia 13 tahun, namun ternyata kedua orang lagi belum ditemukan. Saat itu, 2 orang ini hanya memberikan info dan tak melakukan pencurian apalagi menghabisi korban. Hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan pengejaran kepada 2 orang pelaku lainnya, yang ternyata disebutkan Rio Saputra berusia 19 tahun dan Aris 21 tahun. Mereka pun akhirnya berhasil diamankan di 2 tempat berbeda. Keduanya sempat melawan hingga akhirnya dihadiahi dor di kaki mereka. Menurut keduanya mereka mengakui pelakunya, bahkan motifnya memang mereka jelas mau merampok dan panik saat ketahuan oleh Mira. Kronologi ceritanya seperti ini. Keempatnya berkumpul saat itu mereka tak punya uang hingga ingin mencari uang cepat. Pembicaraan mereka langsung mengarah ke rumah Mira yang memang hanya tinggal sendirian dan Mira pun dikenal sebagai orang yang punya uang. Saat itu di rumah Mira hanya ada Mira dan juga kedua adik yang masih kecil tak mengerti apa-apa. Sementara keluarga Mira semuanya beraktivitas, semuanya bekerja dan meninggalkan rumah. SS sendiri adalah tetangga Mira, namun saat itu SS dan 1 orang lainnya tak mau ikut, tak mau masuk rumah Mira dan tak ikut serta. Hingga akhirnya 2 orang lainnya Aris dan Rio melakukan perampokan dan menghabisi Mira. Karena saat itu ketahuan Mira, mereka pun akhirnya menghabisi Mira. Setelah tahu kalau Mira tak bernyawa, mereka pun mengambil harta benda di rumah Mira, iPad, handphone, uang, bahkan laptop. Setelah itu mereka pun langsung membawa Mira ke belakang ke rumah kosong. Tak berpikir lama, mereka pun langsung memasukkan Mira ke sepiting dan mereka langsung kabur. Dalam pelariannya mereka kabur di tempat yang berbeda. Saat itu 2 orang lainnya yang salah satunya tetangga Mira memang hidup tak tenang. Namun setelah dilakukan penyelidikan, mereka tak ditahan, mereka tak melakukan apa-apa. Dari permasalahan ini Rio dengan Aris dinyatakan bersalah dan divonis 15 tahun penjara. Keluarga cukup kesal karena ternyata para pelaku ada yang tak ditahan, bahkan ada yang mendapatkan hukuman tak setimpal.
Kesedihan tak bisa ditutupi karena kehilangan Mira dari keluarga maupun suami Mira sendiri ternyata kini kehilangan orang yang mereka sayangi. Sementara para pelaku nampaknya hanya bisa minta maaf dan harus menjalani masa tahanan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.